Halo warga Retas Perkakak sekalian, balik lagi bareng gue Doni Richard, bapak-bapak hybrid, tukang amatir, minim skill, banyak gaya. Kalau kemarin kita baru aja nge-review bor baterai terbaru dari Nagawa. Di episode kali ini gue mau nge-review sebuah tipe lama tapi baru. Barang baru tapi lama. Sebuah impact screwdriver dari Nagawa NID 213K. Kenapa gue bilang baru? Karena ada beberapa updatean baru dari NID 213K ini. Penasaran apa aja yang baru dari NID 213K ini? Kita unboxing langsung produknya. Oke, jadi dengan harga Rp20.000 lebih mahal dari versi sebelumnya, apakah akan ada juga perbedaan di set box pembelian yang kita dapat untuk versi terbaru ini? Selain untuk unitnya sendiri, kita juga dapat dua buah baterai 4 ampere 21 volt, sebuah docking charger, kemudian ada dua buah mata bead screw. Lalu yang menarik untuk NID 213K versi yang sekarang, kita udah dapat belt clip untuk di-attach di unit NID 213K. Terus kemudian yang menurut gue juga harus diapresiasi adalah ada tambahan bubble wrap di dalam boxnya itu sendiri. Simple tapi berguna. Pertama yuk kita cek ke baterainya. Secara material case baterainya cukup baik. Ya normal-normal aja gitu. Masih enak dilihat mata, dipegang juga nggak ada gangguan yang relatif mengganggu. Oke lah, masih sesuai dengan harga yang ditawarkan. Tapi yang menarik di versi kali ini, baterai Nagawa sudah dilengkapi dengan indikator LED. Untuk docking chargernya sendiri menurut saya nggak ada banyak perubahan dari versi sebelumnya. Nggak jelek, juga nggak bagus-bagus amat. Untuk unit impact drivernya, secara desain sih masih sama dengan rilisan yang lama. Yang kalau kita perhatiin, desainnya ini mirip banget sama Makita DTD 149. Tapi yang seger di versi NID 213K yang sekarang, LED yang tadinya cuma satu, sekarang jadi ada 3. Udah mirip-mirip sama impact driver mahal DCF 887 dari DeWalt. Lalu ada indikator lampu yang agak berbeda dari versi sebelumnya. Ada indikator baterai, juga ada indikator 4 percepatan di bagian handle-nya. Di bagian gearbox sama dengan seperti versi sebelumnya, ada detail cover mica dan karet glow in the dark di bagian gearboxnya. Sementara untuk build quality di bagian bodinya, relatif masih sama dengan versi yang sebelumnya. Mulai dari kualitas material plastik yang mereka gunakan, kualitas rubber yang dipakai untuk NID 213K ini, kualitasnya masih mirip-mirip dengan versi sebelumnya. Untuk material switch, reversible dan triggernya, menurut saya masih terbilang smooth untuk perpindahannya. Untuk trigger, meskipun masih ada gap ketika kita menekan triggernya, tapi di tiap pengaturan speed trigger masih bisa dipakai untuk mengontrol kecepatan sesuai feeling user. So overall untuk build quality masih oke sih, apalagi ditambah penyegaran-penyegaran fitur di beberapa lini. Oke, kita bakalan nyobain performanya NID 213K untuk yang versi terbaru ini. Gua akan nyoba nyekrup di balok ini, kalau nggak salah mahoni ya, tapi kalau teman-teman ada yang lebih tahu, soalnya saya kurang mahir mengenali jenis-jenis kayu. Nah, saya pakai skrup ini, ada yang 7 cm, 3 cm. Oke, gue coba pakai mata bawaannya karena kelihatannya masih cukup oke mata bawaannya. Sebentar. Nah, kalau pegang besi, kualitas besinya sih masih cukup oke. Kita tes yuk. Oke, pertama gue pakai speed 1
untuk skrup 3 cm. Kita tambahin 2 speed 2 nya. Speed 2 nya tuh kayak langsung jauh gitu ya powernya dari yang speed satunya. Oke, kita coba untuk skrup yang agak panjang masih dengan speed 2 karena kayaknya speednya tuh powernya tuh oke. Kita coba speed 3 masih dengan skrup yang 7 cm nih kedalamannya. Sorry. Ini lebih ganas lagi sih powernya. Oke, kita cobain speed 4 nya coba. Oke. Ngeri sih. Oke. Kurang lebih performanya dari antar speednya kurang lebih seperti itu dengan skrup yang saya punya 3 cm sama 7 cm. Oke. Oke, gua sekarang punya besi hollow. Ini tebel kurang lebih 1,5-2 mili. Gua mau nyoba nge-skrup baja. Besi ini pakai baut ini. Kurang lebih sekitar 7 cm, tapi ya buat tahu performanya aja gimana di material dari metal atau besi ini. Oke. Sorry, nih kepalanya agak aneh nih. Jadi muternya jadi nggak enak. Aku ganti dulu.
Gue masih pakai speed 2 karena ya kayaknya speed 2 aja tuh speednya udah cukup sih di gue. Ini gue malah mau turun ini ke speed 1 coba. Oke, gak mau nembus dia. Tambahin lagi. Kita coba speed 3 ya. Oke, coba yang lebih panjang. Sebetulnya nggak ngaruh juga sih karena besinya juga cuma beberapa senti. Oke, coba rilis. Enak masih. Oke, NID 213K. Oke, langsung aja. NID 213K, 870.000, box baru, LED baru, baterai indikator baru, LED worknya baru, tambahan belt clip. Cuma nambah bayar 20.000. Performa berdasarkan tes tadi ya, selama gue pakai itu, powernya emang ini sih, nggak heran orang-orang tuh kayak heboh banget soal powernya si NID 213K. Apa ya, powernya, speednya itu emang di tangan tuh berasa banget. Jadi untuk pekerjaan woodworking, plafon, baja ringan, ini udah lebih dari cukup sih. Untuk ketahanan mungkin karena ini produk sebetulnya udah lumayan lama atau sebelumnya udah keluar, mungkin teman-teman punya testimoni sendiri soal ketahanan NID 213K ini. Please drop di kolom komentar supaya teman-teman lain atau warga retas perkakas yang lain yang mau lagi berencana membeli NID 213K ini punya tambahan referensi atau informasi dari warga-warga retas perkakas yang lain. Jadi, apakah NID 213K ini adalah sebuah produk yang layak untuk dibeli? Pasti. Kenapa? Karena menurut gua terwakili dari kegoibannya unit ini atau tipe ini di marketplace, itu buat gua sih nunjukin reputasinya si NID 213K ini di kelas screwdriver impact. Jadi mudah-mudahan review kali ini bisa nambah referensi, sekali lagi informasi buat bapak-bapak warga retas perkakas kalian yang sedang berencana menambah koleksi power toolsnya. Juga semoga review kali ini bisa membantu warga retas perkakas kalian dari kegalauan tombol checkout marketplace bapak-bapak sekalian. Sekian dari gue, Doni Richard, bapak-bapak hybrid, tukang amatir minim skill banyak gaya, pamit.